Beberapa hari kemudian, Wang Xian. aku menemani kedua buah hatiku ke taman hiburan. Hei, bahaya! Baru-baru ini, Fu Jin, ketua grup Fu, menghilang secara misterius. Saat ini, suaminya dan keluarganya masih mencari tanpa lelah. 20 tahun kemudian. Baiklah, baiklah. Waktunya makan, waktunya makan. Wang Suimei, Fu Jin setelah amnesia. Wang Suimei. Kotak bekal seharga 5 yuan Tiongkok di lokasi konstruksi. Kau bahkan enggan makan. Kau hanya makan ini. Apa tubuhmu bisa menanganinya? Kalau menurutku, uang ini lebih menenangkan untuk menyimpannya sendiri. Biarkan putra angkatmu itu menguras habis dirimu. Apa itu sepadan? Tidak ada yang namanya layak atau tidak layak. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah lama melupakan masa lalu. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, Xiang Er selalu berada di sisiku, saling mengandalkan. Orang tua mencari uang, bukankah itu semua untuk anak-anak mereka? Seperti kata pepatah, disebut besarkan anak untuk menopang di hari tua. Besarkan anak untuk menopang di hari tua? Sekarang setelah kau tua, kau masih datang ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Katakan padaku, nasib macam apa ini? Minggir, minggir. Perhatikan jalanmu. Nona kedua sedang memeriksa lokasi konstruksi. Personel tidak berwenang. Semua minggir. Yan Yan. Wang Xian. Kau adalah nona sulung keluarga lu. Tempat seperti lokasi konstruksi. Bagaimana bisa kau datang sendiri? Bagaimana jika kau terbakar matahari? Hatiku akan sakit. Hati-hati di luar. Aku tidak ingin orang melihat kita lalu tahu tentang hubungan kita. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Para pekerja migran ini, mereka bau sekali. Mari kita selesaikan inspeksi dengan cepat dan pergi. Tempat ini, aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun lagi. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan membawamu ke restoran Prancis yang baru dibuka. Foie gras mereka di sana. Sangat lezat. Bagaimana aku mendengar suara Xiang Er? Xiang Er, Tidak mudah untuk menempel pada keluarga Fu, koneksi yang berpengaruh ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Jin Yan. Mamaku hanya bekerja sebagai tukang batu di lokasi konstruksi. kenapa aku seperti mendengar seseorang memanggilmu? Tidak mungkin. Yan Yan, kau salah dengar. Aku hanya akan ke toilet. Aku akan datang mencarimu Nanteng. Oke. The film was translated and narrated by M Media. Mama, kenapa kau datang ke lokasi konstruksi grup Fu? Di usiaku, aku tidak bisa menemukan pekerjaan yang bagus. Mereka membayar dengan baik di sini. Lihat, ini yang ibu hasilkan. Ini semua untukmu. Uang ini bau seperti pekerja migran. Jika orang lain tahu bahwa kau memasang batu bata di lokasi konstruksi grup Fu, bagaimana mungkin aku bisa bertahan di grup Fu? Dengarkan aku. Nantu, berhentilah dari pekerjaan ini. Baiklah, baiklah. Ibu akan mendengarkanmu. Ketika ibu menabung lebih banyak uang, aku akan membelikanmu jam tangan yang kamu lihat terakhir kali. Beli apa? Jangan beli apa-apa. Dengan tabunganmu yang sedikit, kau bahkan tidak bisa membeli tali jam tangan. Xiang Er, apakah kamu berkencan dengan nona muda kedua dari keluarga Fu? Keluarga Fu adalah keluarga terkaya di Haicheng. Kita tidak mungkin bisa mencapai setinggi itu. Jangan khawatir tentang ini. Aku ibumu. Bagaimana aku tidak khawatir? Wang Sai, kau sebenarnya di sini dengan seorang pekerja migran wanita. Terlibat begitu saja. Apa kau ingin mempermalukan keluarga Fu kita? Nona muda kedua. Sebenarnya, aku miliknya. Yan Yan, sebenarnya adalah aku hanya bertanya padanya di mana toiletnya. Jangan salah paham. Wang Seng, kau terlalu baik hati. Apa kau tahu? Apa kau punya ide tentang bahaya kelas pekerja migran rendahan ini? Kau wanita tua, beraninya kau menggoda pacarku. Kurasa, kau sudah bosan hidup. Lihat saja aku hari ini. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kakak, wanita inilah yang memulainya lebih dulu. Bibi, apa kau baik-baik saja? Tuan muda, bukan apa-apa, bukan apa-apa.
Aku baik-baik saja. Kenapa kamu? Terlihat sangat familiar. Tuan muda, Anda pasti bercanda. Aku hanya seorang pekerja migran rendahan. Bagaimana mungkin aku bisa mendapat kehormatan mengenal Anda? Yan, Mama menetapkan aturan saat itu. Semua karyawan grup harus diperlakukan sama. Kamu menyakiti Bibi. Kamu harus meminta maaf padanya. Kakak, kau ingin aku meminta maaf pada seorang wanita? Tidak perlu meminta maaf. Aku masih ada pekerjaan di sana. Aku akan pergi sibuk dulu. Baiklah. Bagaimana kondisi tubuhmu sendiri? Apa kamu tidak tahu? Masih saja membuat masalah. Kalau dia tak peduli nyawanya dan menyakitimu, bagaimana ayah bisa hidup? Kakak, aku punya perlindungan ilahi. Wang Sheng sudah menemukan untukku kornea yang cocok. Aku pasti akan baik-baik saja. Wang Sheng, apakah itu benar? Yan memiliki konstitusi dengan penolakan yang kuat. Kornea yang bisa cocok dengannya tidak mudah ditemukan. Serahkan masalah ini padaku. Mohon yakinlah. Mama, demi aku. Kau seharusnya bersedia mendonorkan korneamu kan? Aku akan menerima telepon. Wanita tua, pergi ke neraka. Surga benar-benar punya mata. Berani melawanku? Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau matikan. Hei, bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Wang Sheng, apa maksudmu? Kenapa kau begitu gugup? Jangan bilang The kau film was benar-benar punya hubungan translated dengannya. and narrated Tidak, by M bukan Media. begitu. Ada apa ini? Aku, kakak, aku. Tuan muda, pekerja ini. Dia baru saja tertimpa batu bata yang jatuh dari atas. Nona kedua kebetulan melihatnya. Itulah sebabnya dia menarikku untuk memeriksa situasinya. Ya, kakak benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Sebaiknya kamu tidak melakukannya. Ayo, bawa dia ke rumah sakit. Ruang CIP. Hei, kamu sudah bangun. Ini ditinggalkan oleh tuan muda Lu. Ada 1 juta di dalamnya. Dia bilang ini adalah kompensasi cedera kerja dari grup untukmu. Tuan muda memberikannya padaku. Ya, dan dia secara khusus menginstruksikan bahwa kamu dan ayahnya, ketua Lu, berbagi bangsal VIP. Kamu benar-benar beruntung. Di sebelah tinggal ketua Lu dari Fu Group. Ketua Lu, makan labu ini. Ini bagus untuk kondisi lambungmu. Tolong makan sedikit. Bawa pergi. Ketua Lu tidak pernah suka biji-bijian kasar. Tidak peduli seberapa banyak kami membujuk, itu tidak berguna. Bagaimana kalau aku coba? Betapa harumnya pai labu berbentuk hati ini. Bibi, bagaimana kamu tahu tentang metode ini? Aku tidak bisa menjelaskannya. Rasanya seperti film yang diputar di benakku. Dan aku hanya mengikutinya. Baiklah. Bibi, ayo pergi. Aku akan membantumu dengan prosedur keluar rumah sakit. Ayo pergi. Mama, Sheng Er, cedera Anda belum sembuh, kok sudah keluar? tak apa. 2 hari istirahat di rumah, aku pasti pulih. Kita tidak bisa merepotkan tuan muda lagi. Anda bilang tidak apa-apa? Untung saja saya sudah mengurus. Prosedur rawat inap Anda. Uangnya sudah semua dibayar. Selama Anda menempelkan sidik jari Anda bisa terus dirawat di rumah sakit. Untung saja saya secara khusus menyiapkan perjanjian donasi kornea versi bahasa Inggris. Mama pasti tidak akan mengerti. Sheng Er, ibu tidak perlu. Kamu harus menyimpan uang ini untuk membeli rumah dan mobil. Mama, maafkan aku. Ini semua salahku dan Yan. Karena tidak menjelaskan dengan jelas tepat waktu. Situasi keluarga kita menyebabkan Anda terluka parah seperti ini. Jika Anda tidak menempelkan sidik jari Anda, itu berarti Anda tidak akan memaafkan saya. Bagaimana saya bisa menghadapimu nanti? Baiklah, ibu akan tanda tangan. Putra baikku masih paling peduli pada ibu. Donasi yang dikompensasi. Sheng Er, ini tidak benar kan? Bagaimana ini? Perjanjian donasi kornea tanpa pameh. Mama,
Anda bisa mengerti bahasa Inggris? Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa memahaminya. Xiang-er, apa maksudmu? Untuk apa kamu menginginkan kornea ibu? Tidak. Masuk keluarga Fu tergantung kesempatan ini. Saya sama sekali tidak boleh gagal di saat-saat terakhir. Maafkan aku, Mama. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Ini Yan. Dia butuh kornea. Tapi dia memiliki kondisi tubuh yang sangat sensitif. Hanya data dan golongan darah Anda yang kebetulan cocok dengannya. Itu sebabnya saya mengambil jalan terakhir ini. Xiang-er, maksudmu kamu ingin aku mendonasikan korneaku? Ini untuk nona muda kedua dari keluarga Fu. Maafkan aku, Mama. Tapi ini satu-satunya kesempatanku untuk mengubah hidupku. Selama Anda mendonasikan kornea Anda, aku akan bisa menikahi Yan. Aku mohon padamu. Baiklah. Selama kamu bisa bahagia. Ibu kehilangan kornea itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ini kompensasi dari lokasi konstruksi. 1 juta. Ibu tidak akan tinggal di rumah sakit. Kamu ambil dan gunakan. Maafkan aku, Mama. Putra Anda durhaka. Putra Anda tidak becus dan telah membebani Anda. Xiang-er, meskipun ibu menjemputmu, ibu selalu memperlakukanmu sebagai putra kandung ibu. Ibu berjanji padamu, aku akan mendonasikan korneaku. Tapi ibu berharap, kamu akan mendonasikan setelah kamu menikah. Untuk mencegah keluarga Fu menarik diri. Ibu hanya ingin melihatmu menikah dengan mata ibu sendiri. Maka ibu akan tenang. Jangan khawatir, ibu pasti akan menabung uang untuk membeli pakaian yang layak. Aku pasti tidak akan membuatmu malu. Terima kasih, Mama. Setelah detail pernikahan beres, aku akan segera memberitahumu. Dan aku akan membelikanmu pakaian desainer. Saat itu, Anda pasti akan menjadi ibu tercantik di dunia. Baik. Baiklah. Ibu tidak sia-sia mencintaimu. Mama. Jadi sekarang, bisakah saya menempelkan sidik jari saya? Istriku. Putri kita akan menikah. Jika kau ada di sini, betapa indahnya itu. Ayah memikirkan Mama lagi kan? Aku punya firasat. Mama akan segera kembali bersama kita. Ayo, hari ini adalah hari bahagia bagi keluarga ketua. Pergi dan bersihkan tempat pernikahan. Untukku, buatlah bersih tanpa noda. Ingat untuk membersihkannya dengan saksama. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan gaji bulan ini. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Xiang-er akan menikah. Ada apa ini? Halo semuanya, saya adalah pengantin pria, Wang Sheng. Sebenarnya, saya sudah yatim piatu sejak kecil. Saya belum pernah merayakan ulang tahun, dan juga belum pernah merasakan kehangatan keluarga. Sampai saya bertemu Yan. Nak, bertahanlah. Kita hampir sampai di rumah sakit. Mama, aku mau makan kue.
Mama makan juga. Mama tidak lapar. Anak baik, Sheng Er. Kamu makan saja. Tidak, Sheng Er. Apa kamu lupa memberitahu Mama kalau kamu akan menikah? Terima kasih. Terima kasih sudah memberiku keluarga pertama kalinya. Saya pasti akan. Sebagai balasan, ku beri Anda rumah yang lebih hangat. Selanjutnya, kita akan ada segmen upacara teh dan perubahan alamat. Kami telah mengundang ayah mempelai wanita dan kakak laki-lakinya untuk naik ke panggung sebagai saksi. Mohon sambut mereka dengan tepuk tangan. Karena mempelai pria, dia tidak memiliki orang tua. Oleh karena itu, untuk segmen berikutnya, kerabat mempelai wanita akan bertindak sebagai saksi. Sheng Er jelas berjanji padaku bahwa dia akan segera memberitahuku tentang pernikahannya. Dia bahkan bilang akan menjadikanku ibu tercantik di dunia. Tapi kenapa dia bilang dia yatim piatu? Semuanya, saya yakin kalian semua tahu bahwa istri saya menghilang 20 tahun yang lalu. Jadi hari ini, kakak laki-lakinya akan menghadiri pernikahan adik perempuannya menggantikan ibu kita. Namun, saya percaya, istri saya pasti akan kembali kepada kita, dan keluarga kita akan bersatu kembali. Ayah benar. Saya belum pernah punya ibu. Mulai sekarang, Ibu Yan Yang akan menjadi ibu saya. Saya yakin Mama pasti akan kembali. Dia pasti ibu tercantik di dunia. Aku tidak menyangka mempelai pria begitu berbakat dan tampan, dan begitu berbakti. Keluarga Fu pandai memilih orang. Sheng Er, kamu pasti salah paham. Mama ada di sini. Wang Sang, ada apa ini? Ibu apa? Saya sudah yatim piatu sejak kecil. Saya bahkan tidak mengenal petugas kebersihan ini. Dia pasti melihat bahwa saya yatim piatu dan menikahi putri keluarga Fu. Jadi dia mencoba menempel untuk mendapatkan keuntungan. Sheng Er, bagaimana bisa kamu berbohong? Kau petugas kebersihan. Beraninya kau datang ke grup Fu kami untuk memeras uang. Kurasa kau pasti sudah bosan hidup. Menantu perempuan. Aku tidak berbohong padamu. Aku ibu angkatnya. Aku membesarkannya selama 20 tahun. Betapa menjengkelkan. Saya tidak menyangka, meskipun sudah berhati-hati, Anda tetap datang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Wanita tua, siapa menantumu? Apa kau pura-pura gila untuk membuat masalah padaku? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kakimu. Sheng Er, kamu berjanji pada Mama. Saat kamu menikah, kamu akan segera memberitahuku. Bagaimana bisa kamu tidak mengakui aku? Aku. Wang Sang, jelaskan dirimu dengan jelas. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Yan, kamu tahu. Saya sudah yatim piatu sejak kecil. The Kau film wanita was tua tak tahu malu. translated Apa and kau dengar itu? narrated by Wang Sang bilang, M-Media. dia tidak mengenalmu. Baiklah, karena kau tidak mengenalnya. Kalau begitu tampar dia 50 kali untukku. Dan kemudian patahkan salah satu kakinya untukku. Yan, hari ini adalah hari pernikahanmu. Apa kamu harus begitu keras kepala? Kakak, hari ini bukan hanya hari pernikahanku, tapi juga hari penting bagi grup Fu. Aku melakukan ini untuk melindungi reputasi grup Fu, agar orang-orang sepertinya tidak akan berani sembarangan datang dan membuat kami jijik lagi. Yan. Jin Yang, apa yang dikatakan kakakmu bukan tanpa alasan. Jika kebaikan tidak memiliki batas, maka ia kehilangan maknanya. Ibumu akhirnya berhasil membangun otoritas keluarga Fu. Ini jelas tidak bisa dihancurkan di tangan kita. Kenapa kau belum bertindak? Apa? Jangan bilang kau dan orang ini benar-benar punya semacam hubungan. Jin Yan, saya benar-benar tidak mengenalnya. Kalau begitu, kenapa kau tidak bertindak cepat? Mama, kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena datang ke sini. Tolong jangan salahkan saya. Sheng Er, apa kamu benar-benar akan memukulku? Saya tidak punya ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan seperti Anda. Kamu benar-benar memukulku. Wang Sang, kau ini laki-laki atau bukan? Gunakan lebih banyak kekuatan. Aku ibumu. Anda sama sekali bukan ibu saya. Ini
Ini tidak mungkin. Ternyata kau wanita tua tak tahu malu. Kau benar-benar berani mengikutiku sampai ke sini. Itu kau. Benar-benar kau. Semuanya, tolong lihat dengan jelas sekarang. Orang ini berulang kali telah merencanakan sesuatu terhadap grup Fu kita. Hari ini, aku akan memastikan dia mendapat pelajaran yang bagus. Pukul kepalanya. Sheng Er. Kesalahan apa yang sudah kuperbuat padamu? Sampai kamu memperlakukanku seperti ini. Diam, saya akan mengatakannya lagi. Saya yatim piatu. Anda sama sekali bukan ibu saya. Berhenti. Itu kau. Benar-benar kau. Kau kembali. Ayah, dia hanya orang yang tidak tahu malu. Petugas kebersihan yang tidak pernah puas mengambil keuntungan. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Apa yang kau katakan? Dia tidak tahu malu. Dia seorang petugas kebersihan. Ya ayah, petugas kebersihan ini bau kemiskinan dan penuh niat jahat. Mencoba merusak pernikahan saya dan Yan Yan. Ini sungguh hilang kemanusiaannya. Sungguh orang gila. Ayah, ini semua salahku. Karena membiarkan petugas kebersihan ini menyelinap masuk dan merusak pernikahan Yan Yan. Tolong jangan marah. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Usir dia. Dia bahkan bilang, ya ibu angkatmu. Kau yakin tidak mengenalnya? Orang tidak berguna. Kau benar-benar berani membuat ayahku marah. Apa kau percaya aku bisa membuatmu segera keluar dari grup Fu? Aku kenal Bibi Wang. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan berbohong. Kakak, Wang Shay, apa kamu yakin tidak berbohong? Saya benar-benar tidak berbohong. Petugas kebersihan ini hanya seorang pembohong. Dia sudah tua dan miskin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ibu saya? Sheng Er. Aku membesarkanmu selama 20 The tahun. film was translated and narrated Memberimu makan, by M. pakaian, Media. dan pendidikan. Selama 20 tahun ini, aku menyapu jalanan. Memijat punggung orang. Dalam cuaca beku, aku mengantar makanan. Mengangkut semen di lokasi konstruksi. Tidak peduli seberapa sulit, kau melelahkan itu. Aku akan bergegas mencari uang. Kenapa aku? Itu semua untuk memberimu yang terbaik. Bagaimana aku telah berbuat salah padamu? Kamu memperlakukanku seperti ini. Istriku, maafkan aku. Karena membuatmu menjalani hidup yang begitu sengsara. Wanita tua ini, jangan mengarang cerita di sini untukku. Jangan kira, aku tidak tahu. Kau hanya mengejar kekayaan dan status. Kau sengaja pamer di depanku di sini. Segera enyah dari pandanganku. Jangan pernah berpikir untuk mencoba bergaul denganku. Aku sekarang bagian dari perusahaan 500 terbaik dunia. Menantu keluarga Fu yang masuk dalam 10 besar. Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Untuk menjadi menantu keluarga Fuku, kau tidak pantas. Ayah, pernikahanku dan Yan Yan disetujui secara pribadi olehmu. Mengapa aku tidak pantas? Jangan panggil aku ayah. Kau tidak pantas. Ayah, mengapa kau melakukan ini? Ini semua salahmu. Kau tukang bersih-bersih. Karena menghalangiku menikah dengan keluarga kaya, kau bahkan membuat ayahku marah sampai tidak mengakuiku. Ayah, aku berjanji padamu, dia sama sekali bukan ibuku. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Baiklah, jika kau bilang tidak mengenalnya, baik. Kalau begitu di depan semua tamu, hancurkan kepalanya untukku. Kalau tidak, kau bisa lupakan menginjakan kaki di grup Fu kami, bahkan setengah langkah pun. Nah, apa kamu benar-benar demi menikah dengan keluarga Fu akan tidak mengakui aku, ibumu? Kamu jelas bilang bahwa saat kamu menikah, kamu akan memberitahuku dulu dan menjadikanku ibu tercantik di dunia. Diam. Jika kau bicara omong kosong lagi, jangan paksa aku. Kenapa Sheng Er-ku yang penurut menjadi seperti ini? Apa kau akan menghancurkannya atau tidak? Kesabaranku ada batasnya. Aku akan memberimu 3 detik lagi. Jika kau tidak menghancurkannya, maka kita akan berpisah. 3, 2,
1. Wang Xian. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Apa yang harus kau lakukan? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menghancurkannya sekarang untuk membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya denganku. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayah, apa kamu baik-baik saja? Ayah, aku tidak bermaksud. Aku minta maaf. Kau bahkan ibu angkatmu sendiri tega menyakiti. Wang Xian, kau lebih buruk dari binatang. Dia benar-benar bukan ibu angkatku. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Masih mencoba berdebat? Apa kau pikir aku buta? Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa petugas kebersihan ini tidak lain adalah ibu angkat mempelai pria. Beraninya pemula sepertinya mencoba menipu ketua Lu. Aku tidak menyangka. Kamu bukan cuma pecundang, kamu juga terus-menerus bicara omong kosong. Apakah kamu menganggap Fu Group kami sebagai lelucon? Wang Xian, aku menyarankanmu untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, Wang Suamei ini adalah ibu angkatku. Bagaimana bisa anak ini memperlakukan ibu angkatnya seperti ini? Sikap seperti ini sungguh. Jadi dia benar-benar ibu angkatnya. Sikap ini. Benar-benar. Tapi, dia juga vampir. Sejak kecil, aku tidak hanya harus mencuci pakaian dan memasak untuknya, tapi aku juga harus membawakan air cucian kakinya. Daripada mengatakan, aku adalah putranya. Lebih baik mengatakan, aku adalah pelayannya. Sekarang dia datang untuk mengakuiku. Itu hanya karena dia mengingini kehidupan mewah yang diberikan keluargaku kepadaku. Syem. Semuanya. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan keluarga Fu. Hari yang hebat. Aku ingin meminta semua orang untuk menyaksikan bersamaku. Aku dan Wang Suamei memutuskan hubungan ibu anak kita dan tidak memiliki hubungan lebih lanjut dalam hidup ini. Kamu wanita tua tidak tahu malu. Kamu tidak punya apa-apa lagi sekarang. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana jika kamu tidak pergi sekarang? Aku akan menyuruh seseorang mematahkan tanganmu, mematahkan kakimu, dan membuangmu keluar. Berlututlah. Ayah benar-benar, demi seorang orang luar yang membuat keributan di perjamuan pernikahanku, memukulku, dan dia bahkan ingin menjadi ibu mertuaku, dan membuatku memanggilnya mama. Bukankah dia hanya mempermalukan aku yang tumbuh tanpa seorang ibu? Apa salahnya aku mempermalukannya kembali? Aku mengerti. Yan, ayah bermaksud bahwa Fu Group kita selalu menganjurkan kesetaraan untuk semua. Ayah tidak ingin mengkritik keras petugas kebersihan ini secara langsung untuk menghindari memberi orang lain bahan pembicaraan. Tapi ayah, dia hanyalah orang miskin, kelas bawah yang menurunkan gengsi pernikahan. Jadi Yan mengusirnya juga masuk akal dan dapat dibenarkan. Siapa yang kasih kamu keberanian ngomong begitu? Dia orang miskin, kelas bawah. Bagaimana denganmu? Ayah, tentu saja aku bukan orang kelas bawah. Namun, orang yang paling dihormati di keluarga kita. Secara alami masihkah? Pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Lu, ketua Lu, orang yang paling dihormati di keluarga kita adalah tetap kau. Kau salah lagi. Orang yang paling dihormati di keluarga Fu kita adalah istriku, Fu Jing. Segala sesuatu yang telah diberikan kepadamu hari ini diperolehnya dari nol melalui kerja kerasnya. Katakan kau benar. Maaf, aku salah. Jika kamu tidak tahu cara bicara, maka jangan bicara. Jika kamu berani tidak sopan kepada ayahku lagi, aku akan memastikan kamu masuk neraka. Sheng Er, kamu baik-baik saja. Pergi sana. Jangan bantu aku berdiri. Ayah, ajaranmu. Aku mengerti. Aku berjanji tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Ayah. Lalu selanjutnya, upacara minum teh untuk orang tua di perjamuan pernikahan. Bisakah kita melewatkannya? Bagaimanapun juga, Yan dan aku masih harus bertukar cincin pernikahan pada waktu yang tepat. Itu harus dilewati. Juga, pernikahanmu dengan Yan juga dibatalkan. Ayah, The film was Apa maksud ayah translated dengan ini? and narrated Maksudku by adalah- M-Media. Wang Xian, seseorang yang bahkan tidak mengakui ibu angkatnya, sama sekali tidak punya hak untuk menjadi bagian dari keluarga Fuku. Apa kau meremehkan ibu angkatmu yang dengan susah payah membesarkanmu? Baiklah, maka hari ini, atas nama istriku, Fu Jing, sebagai kepala Fu Group, saya mengumumkan pembatalan jutaan mahar yang diberikan kepadamu. Penarikan kembali ratusan juta nilai, mobil mewah dan rumah mewah yang diberikan kepadamu. Dan penarikan janji posisi wakil ketua grup Fu. Ayah, mengapa ayah melakukan ini padaku? Demi reputasi keluarga Fu, aku sudah dengan Wang Sumei, orang miskin dan rendahan ini,
memutuskan hubungan. Aku sepenuh hati mengabdi pada Fu Group. Jadi mengapa ayah masih? Karena wanita tua sialan ini mengambil kembali semua yang ayah berikan padaku? Dasar bodoh buta. Apa kau pikir semua yang diberikan Fu Group kepadamu didapatkan oleh sembarang orang? Tanpa dia, tidak akan ada Fu Group hari ini. Yan, tolong bantu aku memohon pada ayah. Minta dia untuk tidak membatalkan pernikahan. Minta dia untuk tidak mengambil kembali semua yang dia berikan padaku. Kau tahu, aku mencintaimu. Keluar. Ayah. Ayah ingin aku membuang orang ini. Aku bisa mengerti. Tapi bukankah kesuksesan Fu Group hari ini adalah hasil dari ibuku dan ayah bekerja sama dengan petugas kebersihan rendahan ini? Apa hubungannya? Hubungan apa? Hidupmu dan seluruh Fu Group. Semuanya berasal dari orang yang kau sebut, pembersih yang disebut-sebut ini. Tanpa dia, tidak akan ada Fu Group. Bahkan hidupku pun diberikan olehnya. Mengapa ayah semakin lama semakin keterlaluan? Aku mengerti. Ayah berarti bahwa kesuksesan Fu Group hari ini disebabkan oleh jutaan pekerja rendahan sepertinya. Yang kerja kerasnya yang memungkinkan. Adapun hidupku. Ayah pasti berbicara tentang donasi Cornell. Wanita tua. Kupikir kamu begitu mampu. Ternyata, itu hanya ayahku yang memberimu pujian yang tidak semestinya. Ayah, apakah ayah mencoba membuatnya rela mendonasikan kornanya kepadaku? Itulah sebabnya ayah sengaja melindunginya. Ayah, jangan khawatir. Wanita tua ini sudah menandatangani perjanjian donasi tanpa pamrih sejak lama. Bahkan jika aku memukulinya sampai mati di sini hari ini, dia tetap harus mengeluarkan kornanya dan memberikannya kepadaku. Itu tidak akan memengaruhi perawatan, ayah. Apa kau bicara seperti manusia? Ayah, kata-kataku mungkin kasar, tapi logikanya masuk akal. Lagi pula, aku adalah pewaris Fu Group. Putri ayah dan ibu. Merupakan kehormatan baginya untuk mendonasikan kornanya kepadaku. Itu semua adalah kehormatannya. Masih saja bicara omong kosong. Lu Jinyan. Kau sebaiknya tunjukkan sedikit rasa hormat. Apa kau tahu siapa dia? Ayah. Ayah memukulku lagi. Jadi pada akhirnya, apakah dia yang keluarga bagi ayah? Atau akukah yang benar-benar keluarganya? Biar ku beritahu. Jangan kira pura-pura kasihan bisa dapat simpati. Kau bisa menegosiasikan persyaratan dengan nona muda ini. Kau sudah menandatangani perjanjian donasi dan membubuhkan sidik jarimu. Jika kau berani menarik kembali perkataanmu, aku akan berani mengirimmu ke penjara. Adapun kau hari ini membuat keributan di pesta pernikahanku, aku akan berani membuatmu membusuk di penjara. Tidak punya sopan santun. Berlutut dan minta maaf padanya sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tak anggap kamu putriku. Ayah. Apa yang ayah katakan? Ayah, Wang Suamei ini, siapa sebenarnya dia? Semuanya. Meskipun pernikahan hari ini telah dibatalkan, Fu Groupku memiliki kabar baik yang lebih penting untuk diumumkan, yaitu kami akhirnya menemukan putri kami yang hilang selama 20 tahun. Perjamuan pernikahan putri terhormat keluarga Fu. Benar-benar meriah, bukan? Lin Desing. Lin Jun. Kenapa kau di sini? Ketua Lu, apakah kamu memperlakukan kami Ayan dan anak sebagai orang luar? Pernikahan akbar putrimu, dan kamu bahkan tidak mengundang kami untuk minum perayaan. Jadi kami tidak punya pilihan selain datang tanpa diundang. Ketika keluarga Fu mengurus urusan, mereka tidak pernah peduli pada kemegahan dan upacara. Mereka hanya mengundang kerabat dan teman dekat. Perusahaan Fu tidak pernah peduli dengan kemewahan. Atau apakah tanpa Fu Jin, mereka tidak mampu lagi bermewah-mewah? Aku benar-benar tidak percaya. Putri terhormat keluarga Fu yang selalu begitu angkur, ternyata menikah dengan putra seorang tukang bersih-bersih. Tidakkah kamu merasa malu? Urusan pribadi keluarga Fu kami. Bukan urusanmu. Pernikahan hari ini sudah dibatalkan. Tuan-tuan, silakan pergi. Ketua Lu, jangan terburu-buru mengusir orang. Tidak mudah bagi perusahaan Fu untuk mengadakan pernikahan. Untuk mengadakan acara gembira. Tempat pernikahan yang begitu indah. Jangan sia-siakan. Bagaimana kalau begini? Besok, ketika aku menjadi ketua perusahaan Fu, aku akan dengan enggan
menikahi putrimu. Meskipun matanya hampir buta sekarang, tapi dia masih memiliki daya tarik. Aku akan dengan enggan menerimanya. Bagaimana menurutmu? Apakah itu bagus? Lancang. Hanya kau ingin menjadi ketua Fu Group. Apa kau pantas? Ketua Lu, apa yang kamu katakan tidak benar. Meskipun aku bergabung dengan perusahaan Fu agak terlambat, dan belum bertemu Fu Jin yang berumur pendek itu. Tapi sekarang, aku setidaknya, selain kamu, pemegang saham terbesar perusahaan Fu. Lalu mengapa aku tidak bisa menjadi ketua perusahaan Fu? Sebaiknya aku memberitahumu. Ayahku sudah mengamankan mitra terpenting perusahaan Fu. Dukungan dari ketua muda dari grup Dihao. Selama ayahku menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Dihao, Dewan Direksi pasti akan mendukung ayahku untuk menjadi ketua baru, menggantikanmu. Lin Dexing, jangan tidak tahu berterima kasih begitu. Jika ayahku tidak mempromosikanmu waktu itu, kau masih akan berada di desanya. Hanya seorang gudik desa. Apa kau memberontak sekarang? Dulu ketika Dihao dalam masalah, istriku, Fu Jing, yang turun tangan membantu. Dan barulah dia membantu di Tianning menyelamatkan Dihao. Selama bertahun-tahun ini, di Tianning, kepada istriku dan keluarga Lu. Sangat berterima kasih. Aku tidak percaya dia akan melewati keluarga Lu kami dan menandatangani kontrak dengan keluarga Linmu. Di Tianning. Nama itu. Mengapa terdengar begitu akrab? Itu benar. Di Tianning memang sangat berterima kasih kepada Fu Jin. Tapi dia sudah tua sekarang. Dia akan turun tahta kepada putranya, ketua muda Di. Menurutku, keluarga Lumu ingin bangkit kembali. Kecuali wanita yang sudah meninggal itu, Fu Jin, bisa hidup kembali. Apakah itu mungkin? Menurutmu, apakah ini mungkin? Bagaimana kau tahu dia tidak akan kembali? Dan bagaimana kau tahu keluarga Lu kami tidak bisa bangkit kembali? Fu Jin kembali. Di mana? Di mana Fu Jin? Dia di sini, dia di sini. Ada apa? Sakit kepala. Di Tianning. Aku sepertinya mengingat nama itu. Apa yang kau ingat? Aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. 20 tahun yang lalu, aku mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan ingatanku. Hanya saja sekarang, setiap kali aku berpikir dengan cermat, kepalaku sakit. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Jika kau tidak bisa mengingat, jangan paksakan dirimu. Baiklah, berhenti berpura-pura. Mungkinkah kamu sebenarnya mengenal Di Tianning? Jika bukan karena kamu memberitahu semua orang bahwa Anda adalah dermawan besar Di Tianning. Fu Jin. Siapa Di Tianning? Bahkan ayahku tidak pernah mendapat kehormatan bertemu dengannya. Apakah dia seseorang yang petugas kebersihan sepertimu bisa kenal? Lancang. Kau pikir kau siapa? Berani bicara padanya seperti itu? Ketua Lu, Anda pasti sangat lapar. Sudah lama menjadi duda. Anda bahkan mau merendahkan diri pada seorang petugas kebersihan. Lin Jun, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Nona Lu. Maran. Lihat. Wajah kecilnya yang marah itu. Sungguh menawan. Bagaimana kalau begini? Setelah Anda menikahi ayahku, Anda juga bisa melayaniku. Diam. Ini adalah pernikahan adikku. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak lancang. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh putraku. Lu Yuanhang, aku memberitahumu. Keluarga Lin kami akan menggantikan keluarga Lu. Dan Fu Group akan berganti nama. Ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Bawa putra dan putrimu. Dan layani kami ayah dan anak dengan baik. Ketika aku senang, mungkin, aku bahkan mungkin memberimu nafkah. Lin Dexing, aku ingin nyawamu. Lo Jinyan. Sebelumnya, Anda mengandalkan prestis Fu Group, dan aku tidak bisa bersaing denganmu, tapi sekarang, keluarga Linku mendapat dukungan dari Dihao Group. Apa yang harus kutakutkan darimu? Ketua Lin. Tuan Muda Lin. Perkataanmu sungguh berlebihan. Meskipun aku tidak mengerti apa-apa, namun, aku juga jelas mengerti bahwa dalam bisnis, hal terpenting adalah keuntungan. Bahkan jika kemitraanmu dengan grup Dihao, sekuat apapun hubungan kemitraan ini, selama ketua Lu dapat menawarkan solusi yang lebih sempurna, adalah mungkin untuk membalikkan keadaan. Itu mungkin. Ayah, kakak, menurutku,
Apa yang dia katakan masuk akal. Tepat sekali. Selama kerjasama antara keluarga Lin dan Di Hao belum difinalisasi, kita bisa mengandalkan solusi yang lebih baik untuk membalikan keadaan. Bibi Wan, terima kasih atas pendiingat ME. Lu Yuanhang, Anda berpura-pura sangat mesra di depan semua orang. Jangan bilang, Anda sudah lama terlibat dengan petugas kebersihan ini. Kalian sudah punya hubungan kan? Seorang kesayangan kecil dari kalangan bawah masyarakat menyemburkan solusi ini dan solusi itu. Mungkinkah posisi ketua Anda diselamatkan oleh solusi seorang petugas kebersihan? Bagaimana kau tahu? Dia tidak memiliki kemampuan itu. Ayah, Lu Yuanhan terlihat sangat percaya diri. Mungkinkah petugas kebersihan ini sebenarnya punya latar belakang? Latar belakang apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya seorang wanita tua tidak berguna. Dia membuat solusi? Itu hanya lelukon. Sheng Er, kamu... Betapa menariknya. Bukankah kau putra si tak berguna ini? Mengapa kau tidak membelanya? Anak macam apa aku baginya? Aku mengakhiri hubungan ibu anak kita. Sudah lama sekali. Benar sekali. Aku hanya tidak tahan dengan tingkah soknya. Hanya orang-orang bodoh dari keluarga Lo itu yang akan mempercayainya. Ketua Lin, Tuan Muda Lin, kalian semua, kalian sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Lu Yuanhang, Anda dengar itu? Bahkan putra petugas kebersihan ini memilih menjunjung kebenaran daripada ikatan keluarga. Seleramu dalam memilih wanita sungguh buruk. Seorang wanita dari kalangan bawah masyarakat melawanku di sini. Lumpuhkan anggota tubuhnya untukku. Buang dia keluar. Tunggu sebentar. Ayah, putramu punya ide bagus. Bagaimana kalau membiarkan putranya yang menggemaskan itu melumpuhkannya dengan tangannya sendiri? Itu pasti akan sangat menarik. Kau memang putraku, Lin Dexing. Lakukan seperti katamu. Baik. Wang Shen, bukankah kau bilang kau dan wanita tua ini sudah memutuskan hubungan ibu anak? Kalau begitu, lumpuhkan dia dengan tanganmu sendiri. Ketika saatnya tiba, aku janji kau bisa menjadi pengikut Lin Jun. Bagaimana? Tuan Muda Lin, tenang saja. Aku sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Baiklah, Wang Suemei, kau hancurkan mimpiku menikah dengan grup Fu. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Berhenti, Wang Xian. Sudah kau pikirkan baik-baik. Dengan pukulan ini, itu berarti melawan keluarga Lu kami, dan musuh Fu Group. Wang Shen, Bibi Wang telah membesarkanmu selama 20 tahun. Jangan membuat kesalahan demi kesalahan. Sheng Er, tolong berhenti. Ayah dan anak keluarga Lin mampu mengkhianati Fu Group. Akankah dia memperlakukanmu dengan baik? Wang Shen, kau sudah diusir oleh Fu Group. Mengapa kau masih ragu? Bahkan jika langit runtun, keluarga Linku akan mendukungmu. Tuan Muda Lin, kau benar. Tanpa Fujing Fu Group, hanyalah cangkang kosong. Sekarang, hanya keluarga Lin yang memiliki masa depan paling menjanjikan. Selama kau bersekutu dengan keluarga Lin, Fu Groupmu, semua harus tunduk padaku. Tunggu. Siapa bilang Fu Group adalah cangkang kosong? Sebenarnya, dia adalah... Aku tidak peduli siapa dia. Dia menghalangi jalanku. Maka dia pantas mati. Awas. Ketua Lu. Ayah baik-baik saja. Wang Sang, menurutku kau sudah bosan hidup. Kau bahkan berani memukul ayahku. Nona kedua, ini bukan salahku. Dia praktis meminta dipukuli. Aku memukulmu. Silakan. Yan, orang yang memang bisa diajari. Aku pasti harus memberimu hadiah yang bagus. Sheng Er, Lin Jun hanya memanfaatkanmu. Jangan tertipu. Diam, urusanku bukan urusanmu. Sekarang Tuan Muda Lin mendukungku. Lu Jinyan, wanita setengah buta ini, pergi sejauh mungkin. Wang Sang, kau orang tak berguna. Aku, nona muda ini, akan memberimu pelajaran yang bagus. Lepaskan aku. Lu Jinyan, dikhianati oleh pelamarmu sendiri. Rasanya tidak enak sama sekali kan? Nona sulung Lu, tenanglah. Tunggu sampai besok setelah aku menandatangani kontrak dengan Tuan Muda Di. Seluruh grup Fu akan berganti nama menjadi Lin. Ayahmu dan saudaramu, keduanya akan menjadi ayah dan anak kami. Bawahan yang kalah, bahkan tidak layak membawakan sepatu kami. Jangan kita tinggal di sini dan membuang waktu dengan orang-orang ini. Nat, ayo kita pergi. Nona kedua,
Hal terpenting sekarang adalah segera mengirim ketua Lu ke rumah sakit. Jadi ini rencana keluarga Lumu yang kalian buat? Dibandingkan dengan keluarga Lin, ini hanyalah level taman kanak-kanak. Wajar ketua dikerja sama dengan keluarga Lin. Kau, Rencana ini diusulkan oleh keluarga Lin, dan kerjasama ini diamankan oleh keluarga Lin. Kalau menurutku, Lu Yuanhang sebaiknya pulang dan beristirahat saja. Aku mengusulkan agar ketua Lin menjabat sebagai ketua baru. Aku juga memilih itu. Saya juga ikut memilih. Tuan Muda Lu, siapa tadi yang bilang, siapa yang tertawa terakhir, dialah yang tertawa paling baik. Jika keluarga Lumu tidak bisa menghasilkan rencana yang layak, maka grup Fu ini mungkin harus berganti nama belakang menjadi Lin, seperti nama ayahku. tunggu sebentar. Grup Lu masih punya rencana lain. Bibi Wang, ini bukan tempatmu. Wang Sumei, apa kau akan berhenti? Keluar. Nona Muda Lu, kenapa kau begitu marah? Karena dia sudah di sini. Setidaknya perkenalkan dia kepada kami. Dia tidak mungkin. Jalan terakhir keluarga Lumu, bukan? Biarkan aku memperkenalkannya. Orang ini hanyalah orang tidak berguna. Petugas kebersihan. Aku tidak tahu mengapa, tapi Lu Yuanhang menyukainya. Dan begitulah dia menjadi bagian dari keluarga Lu. Jika dia bisa membuat rencana, babi pun bisa terbang. Keterampilan terbaiknya adalah membersihkan toilet mampan. Cepat kembali ke kamar kecil. Ini bukan tempatmu. Ketua Dai. Gawat, dana rekening grup benar-benar telah mengalir ke rekening luar negeri yang tidak dikenal. Apa? Cepat panggil CFO Group, cari cara untuk memulihkan dana itu. Mereka juga tidak berdaya. Kalian semua tidak berguna. Sudahlah, mari kita coba yang terbaik dalam situasi putus asa ini. Rencana awal yang baru saja kau sebutkan, biar kulihat lagi. Rencananya semua. Ketua Di, dia hanya seorang petugas kebersihan. Jangan buang-buang waktumu. Untuknya, rencana yang dia tulis sama sekali tidak bisa digunakan. Mewakili standar grup kita. Tidak, itu tidak bisa mewakilinya. Karena keluarga Linmu masih jauh dari levelnya. Masih sangat jauh berbeda. Minggir. Grup di Hao kita terselamatkan. Kau bodoh buta. Kau berani merobek proposal ini. Kau berani memprovokasi Ketua Di. Sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Ketua Di, bagaimana proposal ini membuat Anda marah? Biar ku bantu merobeknya. Tanya. Ketua Di, saya mengerti. Bagaimana merobeknya saja cukup? Biar ku bakar saja untukmu. Aku jamin tidak akan ada satu kata pun yang tersisa. Kau mencari mati? Ketua Di, Anda tidak seharusnya terlalu berlebihan. Bagaimanapun, aku juga seorang presiden grup Fu. Aku hanya memberimu sedikit kelonggaran demi kerjasama kita. Jangan lupa, ini adalah wilayahku. Baiklah, aku ingin melihat. Tanpa dukunganku, grup Fu, apakah masih akan bermarga Fu atau bermarga Liu? Ya Ketua Di, Anda benar menegur kami. Mohon, sebagai orang besar, jangan menyimpan dendam pada orang kecil. Kami masih berharap Anda jangan, demi petugas kebersihan ini, merusak keharmonisan kita. Menurutku justru karena petugas kebersihan ini, Wang Shuemei, yang bisa membuat Ketua Di marah sebesar itu. Menurut pendapatku, kita harus mematahkan anggota tubuh orang ini, lalu membuangnya keluar. Keamanan? Tunggu apa lagi? Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Ada apa dengan Ketua Di? Mengapa dia membela Wang Shuemei? Aku mengerti. Ketua Di sudah marah sampai puncaknya. Dan ingin menangani orang ini sendiri. Tidak ada dari kita yang diizinkan campur tangan. Wang Shuemei, kali ini, kau pasti mati. Kau benar-benar sesuatu. Ketua Di, petugas kebersihan ini, bagaimanapun juga, karyawan grup Fu kami. Bagaimana dia harus ditangani? Harus diputuskan oleh grup Fu kami. Tolong jangan impulsif. Bidiwan, cepat minta maaf kepada Ketua Di. Dengan begitu, aku masih bisa melindungimu. Dermawanku. Jika bukan karena dulu, ketika Anda di atas secangkir teh, Li Tianming, pendiri grup di Hao. membimbing saya keluar dari kebingungan.
grup Dihao saya pasti sudah bangkrut. Sayang sekali. Selama bertahun-tahun, keberadaan Anda tidak diketahui. Dan dunia bisnis penuh dengan orang-orang kecil yang tidak kompeten. Tidak peduli seberapa anak tehnya. Tidak ada lagi yang bisa berbagi denganku. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu terjadi pada grup. Apa? Ini adalah surga yang mencoba menghancurkan keluarga Diku. Kecuali dermawan Kufu Jing masih hidup. Kalau tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Dermawan, di mana Anda? Tidak. Bagaimana bisa aku membiarkanmu meminta maaf padaku? Tolong Tuan, selamatkan perusahaanku. Ketua Di. Bagaimana Anda bisa meminta maaf kepada seorang petugas kebersihan? Tuan apa? Orang ini pasti melakukan trik. Ketua D, tolong jangan percaya padanya. Kau ini apa? Diam. Ketua D, kabar baik. Mengikuti metode yang baru saja Anda berikan, kami berhasil memulihkan dana. Lebih dari setengahnya. Syukurlah, Anda mengantisipasi celah keuangan itu sebelumnya dan campur tangan dengan cepat. Kalau tidak, grup Dihao kami benar-benar akan menyatakan bangkrut malam ini. Bukan aku. Semua ini berkat dia. Sebelumnya, aku buta akan nilai sejatimu. Sekarang, aku sepenuhnya percaya apa yang kau katakan. Tolong berikan bantuan Anda lagi kepada kami untuk membantu grup Dihao kami menyelesaikan krisis jangka panjang kami. Ketua Di, Anda tidak boleh. Anda tidak boleh. Tolong cepat bangun. Karena dana sekarang sudah pulih. Tolong lanjutkan sesuai dengan yang tertulis dalam rencana saya. Langkah 2 dan 3. Hebat sekali. Benar-benar hebat sekali. Dibandingkan rencana keluarga Lin, tidak ada apa-apanya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa buruk keluarga Linku, kami tidak mungkin kalah dari seorang petugas kebersihan. Rencana ini sangat berani. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebuah kejeniusan. Ini benar-benar luar biasa. Satu rencana. Tidak hanya menyelesaikan masalah keuangan grup Dihao, tetapi juga merencanakan tata letak baru untuk korporasi Fukame dan grup Dihao, mencapai win-win sejati. Bidiwa, rencana ini, apakah Anda benar-benar menulisnya? Ya. Kakak, Wang Ximei ini, siapa latar belakangnya sebenarnya? Wang Xuemei ini, dia bisa secara tak terduga memahami perjanjian donasi berbahasa Inggris sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar sosok penting? Jika memang begitu, aku memutuskan ikatan ibu anak dengannya. Bukankah itu berarti aku melewatkan kekayaan dan kemuliaan sejati? Lu Yuanhang, Ketua Di, mengapa semua orang ini sangat menghargai petugas kebersihan ini? Ayah, mungkinkah petugas kebersihan ini benar-benar memiliki latar belakang? Terima kasih, Nona Wang, karena telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan grup Dihao kami dari krisis. Saya mengumumkan penghentian kerjasama kami dengan keluarga Lin dan secara resmi menandatangani kontrak dengan korporasi Fu. Ini, Di Yuhao, kau menarik kembali perkataanmu. Keterampilan keluarga Linmu lebih rendah. Siapa lagi yang bisa kau salahkan? Bagus sekali, kakak. Wang Ximei, aku tidak menyangka kau benar-benar punya beberapa trik. Nona kedua, Anda terlalu memuji saya. Selamat, Tuan Muda. Nona kedua, dengan kerja sama grup Dihao, status perusahaan Fu tak tergoyahkan. Benar. 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 Mama. Jika Mama memberitahuku lebih awal bahwa Mama begitu cakap, hubungan ibu anak kita tidak perlu menjadi begitu tega. Ketika aku bilang akan memutuskan hubungan sebelumnya, itu hanya lelukon. Aku sudah berjuang begitu keras untuk mencapai posisiku sekarang. Hanya selangkah lagi menjadi ketua. Sama sekali tidak boleh gagal di rintangan terakhir. Kalian semua telah ditipu oleh petugas kebersihan ini. Dia tidak mengusulkan rencana ini. Ini semua konspirasi Diet dan Lu Yuanhang. Lain Desi, apa maksudmu? Rencana macam apa yang mungkin bisa diusulkan oleh seorang petugas kebersihan? Ini semua diatur oleh Lu Yuanhang di balik layar. Bukan hanya rencana ini. Bahkan grup Dihao dihantam modal asing. Masalah ini juga ulah Lu Yuanhang. Ini adalah konspirasi grupku. Lain di sini, jangan membuat tuduhan tak berdasar. Menurut pendapatku, Lu Yuanhang sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan grup Dihao.
Dia merencanakan untuk seluruh grup di Hell. Itu sebabnya dia menggunakan berbagai kesulitan dan rencana solusi ini untuk memenangkan kepercayaan Ketua D. Jelas merupakan pilihan yang bijak, tepat sekali, untuk mitra seperti grup Fu yang menggunakan cara-cara tidak bermoral dan menemukan petugas kebersihan penipu untuk mengajukan proposal. Aku ingin melihat siapa yang berani bekerja sama dengan mereka. Semuanya, saya bisa bersaksi bahwa petugas kebersihan ini hanyalah penipu, karena dia dulunya adalah ibu angkat saya. Dan selama 20 tahun, dia sama sekali tidak berguna. Dia sama sekali tidak bisa menulis proposal apapun. Sekumpulan orang bodoh yang buta. Nah, ayah memberitahumu. Dengan kemampuan dermawan itu, apalagi menulis proposal, bahkan membuat keluarga di kita runtuh dalam semalam, akan semudah membalikan telapak tangan. Tidak, ayah. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin? Ketua D, bagaimana kalau begini? Karena Ketua D memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada petugas kebersihan ini. Tidak baik bagimu untuk menentang orang tua itu. Mengapa kita tidak membiarkan Dio dan ayahku melakukan adu tanding perdagangan saham? Siapapun yang menang berhak bekerja sama dengan grup di Hao. Benar. Ini adalah cara yang paling adil. Kau petugas kebersihan bau. Apa kau berani bertaruh? Baik. Saya setuju dengan persyaratan Anda. Tapi, jika saya menang, grup di Hao hanya bisa bekerja sama dengan grup Fu. Baiklah. Jika kau kalah, kau tidak hanya akan kehilangan kesempatan ini, tetapi bahkan keluarga lu dan grup Fumu harus keluar dari Haichang untuk mencari nafkah sendiri. Wang Sumei, kau bukan tandingan Lin Desing. Jangan setuju padanya. Wang Sumei, saya tegaskan di sini hari ini. Jika kamu bisa menang hari ini, saya akan menjadi petugas kebersihan untuk Fu Group secara gratis seumur hidupku. Wang Sumei, Anda harus bertahan. Jangan mempermalukan grup Fu. Tuan muda, Nona muda, tolong percayai saya. Saya punya keyakinan untuk memenangkan kerjasama antara grup Fu dan The Dihao. film was translated and Mendapatkan narrated by kerjasama M dengan Media. Dihao adalah satu-satunya kesempatan bagi grup Fu kita. Kita tidak punya pilihan lain. Biarkan Bibi Wang mencobanya. Baik, kalau begitu aku akan menjelaskan aturan kompetisinya. Pertama, kedua belah pihak akan menyetor 100 juta sebagai modal awal. Setengah jam kemudian, kita akan memeriksa kedua akun keuntungan untuk menentukan pemenang. 100 juta? Tuan muda Lin, saya setuju untuk bertaruh dengan Anda. Tapi saya tidak bisa menyediakan 100 juta modal. Anda bahkan tidak bisa. Menyediakan modal awal sekarang? Grup Fu, mengapa kalian tidak langsung mengakui kekalahan saja? Ayah masih koma. Uang tunai yang kumiliki saat ini hanya 30 juta. Yan, berapa yang bisa kau dapatkan? Paling banyak, aku hanya bisa mengeluarkan 20 juta. Astaga. Grup Fumu yang terhormat bahkan tidak bisa menyediakan 100 juta sebagai modal awam? Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Sekumpulan orang bodoh yang buta. Nah, segera transfer 50 juta dari rekening grup Dihao kepada dermawan itu. Jika kau berani membangkang lagi, kau, ketua grup Dihao, tidak akan menjadi ketua lagi. Tidak, ayah. Kenapa, ayah? Ayah. Sekretaris Li, segera lakukan seperti yang ayahku katakan. Wang Sumei, jika kau berani membuatku rugi, aku akan mengambil nyawamu. Terima kasih, Ketua Di. Tolong yakinlah. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda rugi. Bahkan jika modal awal terkumpul. Jadi kenapa? Ini masih seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Tidak apa-apa, ayah. Karena petugas kebersihan ini ingin memukul batu dengan telur dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Maka kita akan memberinya kesempatan ini. Seperti yang diharapkan dari seorang konglomerat bisnis, dia memilih 3 saham properti terkemuka. Benar-benar sebuah kejeniusan. Wang Sumei, giliranmu. Saya akan membeli 3 ini. Wang Sumei, kamu membeli 3 ini. Itu semua saham sampah.
Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ayahku. Wang Sumei, apa yang kau lakukan? Apa kau sengaja ingin mencelakai grup Fu kita? Nona muda kedua, tolong tenang. Saya akan sekarang menjual ketiga saham ini. Posisi kosong. Orang miskin tetaplah orang miskin. Tidak pernah melihat uang seumur hidup mereka. Ini hanya 1 juta. Dan kamu tidak bisa menahan diri? Presiden Lin sudah untung 30 juta. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan? Wang Sumei, apa kau mengerti? Saham-saham ini masih naik. Kenapa kau menjualnya? Yan, Bibi Wan, pada akhirnya, sedang mencoba membantu kita. Lupakan saja. Grup Fu kami bersedia mengakui kekalahan. Tuan muda pertama, Nona muda kedua. Jangan khawatir. Grup Fu tidak akan kalah. Ketiga saham yang baru saja saya beli, hanya untuk pengujian. Hasilnya sesuai yang saya harapkan. Saham real estate hanyalah kemakmuran palsu, dan secara fundamental kurang memiliki nilai investasi. Oleh karena itu, ketiga saham yang dibeli Lin Desing pasti akan menyentuh batas bawah. Berpura-pura, membual tanpa malu. Wang Sumei, kamu tidak punya banyak kemampuan, tapi nada bicaramu tinggi. Selanjutnya, aku ingin melihat saham bagus apa yang bisa kamu beli. Kenapa kamu tidak segera berlutut dan meminta maaf sekarang? 1 juta itu barusan aku beri kamu sebagai hadiah, bagaimana? Wang Sumei, saya sarankan kamu menerima tawaran Tuan Muda Li. Baiklah, ini 1 juta. Kamu akan membersihkan toilet sampai kehidupan selanjutnya, dan tetap tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Kau membeli yang ini seharga 50 juta. The film was translated and narrated by M Media. Wang Sumei, kamu benar-benar hanya seorang petugas kebersihan. Bahkan saat berdagang saham, kamu memilih sampah, menghabiskan 50 juta untuk membeli satu saham ini. Aku sangat menantikan melihat keadaan menyedihkanmu saat kamu kehilangan segalanya nanti. Sudah berakhir. Grup Fu kita benar-benar tamat. Wang Sumei, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa 3 saham yang kubeli akan menyentuh batas bawah? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa artinya dipermalukan. Tambahkan 50 juta lagi, dan taruhan habis pada sahamku. Baik. Presiden Lin sudah untung 40 juta. Sekarang lihat petugas kebersihan ini, saham sampah yang dia beli terus merosot. Perbedaannya langsung terlihat jelas. Berpura-pura mengerti padahal tidak. Membuang waktuku. Membuang waktu. Aku akan membunuhmu. Ketua Di, tolong tenang. Grup Di Hao, 50 juta yang kami pinjamkan. Terlepas dari, apakah Bibi Wang rugi atau tidak, Fu Group kami akan membayarmu kembali. Ketua Di, Tuan muda tertua. Setengah jam belum habis. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saham yang kubeli pasti akan mencapai batas harian. Batas atas. Wang Sumei, bisakah kamu berhenti membual? Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa kamu tidak punya kesempatan lagi. Tuan muda Lin, terkadang kesempatan yang bisa dilihat semua orang bukanlah kesempatan. Wang Sumei, apa kau masih berpura-pura? Kakak, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya bertindak sembrono seperti ini lagi. Tunggu. Mama, aku tidak bisa lari lagi. Tidak bisa lari lagi. Mama, aku juga tidak bisa lari lagi. Mama, kalau begitu mampukah mereka sampai finish lebih cepat? Tapi orang lain bilang 2 jalur lainnya punya peluang lebih baik untuk jadian pertama. Yang, ibu memberitahumu. Jika itu adalah kesempatan yang diketahui semua orang, maka itu bukanlah kesempatan. Mari kita tunggu dan lihat saja. Pergi, lanjutkan. Yan, tidakkah menurutmu apa yang baru saja dia katakan terdengar sedikit familiar? Benarkah? Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil uang di sakumu itu dan memegangnya erat-erat. Akui saja kekalahan, dan kamu tidak akan kehilangan segalanya. Berakhir tanpa sisa apapun. Sekaranglah saatnya. Wang Sumei, apa kau tidak akan pernah berhenti? Apa kau masih mengeluh bahwa Fu Group kita belum cukup menderita? Apa kau ingin menghancurkan seluruh Fu Group di tanganmu? Nona muda kedua, jangan khawatir. Saham yang kubeli pasti akan mencapai batas harian. Jadi, selagi sekarang, pada titik rendahnya,
Aku akan menggunakan sisa uangnya untuk membeli semuanya. Menjauh dariku. Diberi sedikit kelonggaran. Kau akan bertindak tanpa bataskah? Apa kau ingin grup kita dihancurkan sepenuhnya olehmu? Semuanya, lihat. Saham yang dipilih Ketua Lee menyentuh batas harian. Bagus-bagus. Sudah berakhir. 3 saham yang dibeli Lin Desing, semuanya menyentuh batas harian. Margin keuntungan mencapai 50%. Ketua Lin, Anda benar-benar luar biasa. Jangankan petugas kebersihan ini, Wang Suemei, bahkan keluarga Lunya. Semua orang digabungkan. Tidak bisa dibandingkan dengan satu jarinya pun. 30 menit setelah kompetisi dimulai. Masih ada 5 menit tersisa. Tuan muda tertua Lu, keluarga Lin kami pasti telah memenangkan putaran ini. Wang Sumei. Lihat. Grup kita telah sangat dirugikan olehmu. Masih ada 5 menit lagi. Grup tidak akan kalah. Aku berani memprediksi. Saham maskapai yang kubeli pasti akan mencapai batas harian. Dan saham minyak mentah serta saham maskapai memiliki sifat lindung nilai. Saham yang dibeli Lin Desing pasti akan mencapai batas bawah harian. Jadi sekarang kita harus menggunakan sisa uangnya untuk membeli saham maskapai ini dengan posisi penuh kita. Grup Lu pasti akan memenangkan putaran The ini. film was translated and narrated by Hentikan. M Media. Apa yang kau beli? Apa sebenarnya yang kau lakukan sekarang? Yan, biarkan dia membeli. Ayah, kamu baik-baik saja sekarang. Ayah, petugas kebersihan ini mewakili grup Fu kita dalam kompetisi perdagangan saham melawan grup Lin mereka. Sudah kalah telak. Bagaimana bisa ayah masih membiarkannya berdagang saham dengan bebas? Jika ini terus berlanjut, grup Fu kita akan tamat. Jangan khawatir. Aku percaya padanya. Dia pasti tidak akan membiarkan Fu Group kalah. Aku kira Ketua Lu sudah tiba. Dan grup Fu akan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Aku tidak menyangka petugas kebersihan ini bisa menang dengan mudah. Bagaimana bisa orang ini mempercayai semua yang kamu katakan? Aku rasa hasilnya sudah ditentukan. Presiden Lin, tidak. Ketua Lin, selamat. Ayah, selamat. Atas menjadi ketua grup Fu. Sebagai putramu, memiliki ayah sepertimu benar-benar membuatku bangga. Ketua Lin, Tuan Muda Lin, terima kasih telah mengizinkan saya masuk dunia para penguasa sejati. Dan dalam hidupku, satu-satunya hal yang paling tidak aku sesali adalah memutuskan hubungan dengan Wang Suemei, memutuskan hubungan ibu anak kita, dan bergabung dengan keluarga Lin. Ayah, kenapa ayah percaya pada petugas kebersihan ini begitu banyak? Karena dia adalah... Ini, apa yang terjadi? Saham petugas kebersihan ini melonjak tinggi, tren ini. Mungkinkah? Menyentuh batas harian. Saham Presiden Lin jatuh dengan cepat, sepertinya akan menyentuh batas bawah harian. Ini, apa yang terjadi? Sedikit lagi. Hanya beberapa detik lagi sudah cukup. Ini. Menyentuh batas bawah harian. Ayah. Bagus sekali, Kak. Bibi Wang, kau cukup mengesankan. Tidak benar. Pasti ada yang memanipulasinya di balik layar. Aku menolak menerima ini. Fakta ada di depan matamu. Kau harus menerimanya suka atau tidak. Karena ini adalah kekuatan Dewa Saham, Fu Jing. Ketua Lu, kau bilang, siapa aku? Ayah bilang petugas kebersihan ini adalah ibuku. Ternyata begitu. Pembersih ini adalah legenda. Fu Jin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi yang legendaris? Dewi bisnis, Fu Jin. Aku tidak percaya. Pantas saja ayahku sangat mempercayai MO. Jadi kamu, pembersih ini, adalah dermawan grup di Hao kami, Fu Jin kan? Jadi kenapa kalau dia Fu Jin? Dia tidak ingat apa-apa sekarang. Dia hanya orang biasa. Grup Fu juga akan jatuh ke tanganku. Mama, Istri. Mama. Lihatlah. Ini adalah dewa saham yang kau puja. Hancur dengan satu pukulan. Hanya seorang wanita. Ayahku benar. Jadi kenapa kalau kamu Fu Jin? Dewa saham-saham sudah lama tiada. Hanya keluarga Linku yang bisa memberikan masa depan bagi grup Fu. Benar. Tepat sekali.
Fu Group akan berganti nama menjadi Lin cepat atau lambat. Wang Shuemei, bahkan jika kamu adalah Fu Jing, jadi kenapa? Kamu akan segera menjadi orang miskin. Dalam hidup ini, kamu ditakdirkan menjadi orang biasa. Dan aku, Wang Sheng, telah memutuskan untuk memutuskan hubungan ibu anak kita. Itu adalah keputusan paling bijaksana. Diam, aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang ibuku seperti itu. Aku ingat sekarang. Istri, apa yang kau ingat? Aku ingat semuanya. Suamiku, selama bertahun-tahun ini, kau telah bekerja keras. Yang, Mama, Yan, ibu merindukanmu. Mama, Ini bagus sekali. Keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Mama, kau akhirnya kembali. The film Bagaimana was ini mungkin? translated and narrated Wang by Shuemei M sudah Media. ingat lagi. Selama 20 tahun terakhir, dia telah melupakan segalanya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba pada saat ini mendapatkan kembali ingatannya? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersiaplah. Kontrak grup Dihao kami akan ditandatangani dengan grup Fu sebagai gantinya. Baiklah, tunggu. Kalian keluarga Di ingin membatalkan kontrak dan menandatangani kontrak dengan grup Fu. Apa kalian sudah meminta pendapat keluarga Lin kami? Kalian telah berulang kali melanggar kontrak. Apa kalian menganggapku Lin seperti orang bodoh? Lin Desing, kau harus menerima kerugianmu. Apakah kau masih mencoba mengingkari? Membatalkan janji? Karena kalian tidak akan memberiku, lihat, jalan keluar. Maka jangan berharap kalian juga akan mudah. Penjaga. Berhenti. Lain Desi. Kau mencari mati. Dermawan. Benar-benarkah AMO? Ini luar biasa. Ini adalah perjanjian kerjasama dari grup Dihao saya. Mohon diterima, Dermawan. Selain itu, putra saya sebelum ini gagal mengenali keagungan Anda dan sangat menyinggung Anda. Sebagai hukuman, saya sudah mencopot dia dari jabatannya sebagai ketua grup Dihao. Mulai sekarang, nasibnya sepenuhnya terserah Anda. Sepenuhnya terserah Dermawan untuk memutuskan. Ketua Di, kau sudah menghukumnya. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Terima kasih, Dermawan. Adapun ayah dan anak Lin, Ayah, keluarga Lin benar-benar hancur. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Muda Lin? Apa yang harus kita lakukan? Tapi Anda berjanji padaku bahwa keluarga Lin akan selalu melindungiku dan bahwa Anda akan membuatku makmur dan lebih unggul dari yang lain. Tuan Muda Lin, pergi sana, kau pria. Bukankah kau bersumpah dengan sungguh-sungguh kepadaku bahwa dia hanya orang yang tidak berguna? Jika bukan karena kau pembawa sial. Keluarga Lin kita tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Jika kau berani berteriak lagi di depanku, apa kau percaya aku tidak akan membunuhmu? Mama, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Akulah yang gagal mengenali keagunganmu. Akulah yang dibutakan oleh kebodohan. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku mohon padamu, tolong pertimbangkan hubungan ibu anak kita. Ikatan selama 20 tahun. Dan beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku pasti akan menghormati dan menghargaimu dengan baik. Sheng Er, aku masih ingat. Kau bilang bahwa hal yang paling tidak kau sesali adalah memutuskan hubungan denganku. Nenek tua ini. Kau juga bilang, jika aku memenangkan kompetisi ini, kau akan pergi ke grup Fu dan menjadi petugas kebersihan gratis seumur hidup. Aku salah. Itu semua omong kosong yang kukatakan. Mama, aku mohon padamu. Jangan putuskan hubungan denganku. Dan jangan sekali-kali menjadikanku tukang bersih-bersih. Mama, dulu kamu sangat menyayangiku. Sekarang setelah kamu kaya, kamu pasti tidak akan menyuruhku melakukan pekerjaan kotor ini kan? Sheng Er, kau sudah dewasa. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau katakan dan apa yang kau lakukan. Besok, pergi ke grup Fu dan jadilah petugas kebersihan, bertobat dan mulailah yang baru. Adapun ayah dan anak Lin, kau membalas kebaikan dengan permusuhan, mencoba merebut perusahaanku, dan menindas suami serta anak-anakku. Mulai hari ini, tidak akan ada tempat bagimu di Haicheng. Dan kalian semua, kelompok oportunis ini,
yang disebut ketua. Mulai hari ini, semua posisi kalian di grup Fu dicabut, dan kalian tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Dermawan bijaksana. Saya percaya bahwa dengan dermawan sebagai kemudi, masa depan grup Fu pasti akan tak terbatas dan The film makmur. was translated and narrated by M Media.